Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rayunata Gama, mahasiswi Poltekkes Bakti Pertiwi Husada Cirebon, program studi manajemen informasi kesehatan dengan NIM 1336320240010. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Flowgorithm dengan menyelesaikan beberapa soal assignment dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Flowgorithm. Apa sih Flowgorithm itu? Jadi, Flowgorithm adalah aplikasi untuk membuat flowchart yang bisa dijalankan. Tools utamanya meliputi input, output, assignment, dan decision, serta tools lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian pojok kiri atas baris pertama, ada deretan menu utama yang terdiri dari File, Edit, Program Appearance, Window, Tools, dan Help. Selanjutnya, di baris kedua ada berbagai tombol penting mulai dari Open, Save, Run, Step, Pause, Stop, Run Speed, Ignore Breakpoints, Main, Function Manager, Zoom In, Zoom Out, Auto Layout, Layout Windows, Variable Watch Window, Console Window, Turtle Graphic Window, Search Code Viewer, Choose Color Scheme, Apply the color scheme to all, and Change Language. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengerjaan contoh soal assignment. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, klik tanda panah antara main dan end. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, kita diberikan beberapa opsi pilihan. Untuk penjelasan masing-masing bagiannya bisa dilihat di pick yang tertera di samping. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih declare untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Klik 2 kali, lalu di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama variabel yang ingin dibuat. Perlu diperhatikan, setiap variabel harus memiliki tipe data. Pada Flowgorithm terdapat 4 tipe data yang bisa digunakan. Untuk penjelasan masing-masing dapat dilihat pada gambar yang terlampir. Masukkan variabel yang terdapat pada soal, yakni harga, jumlah, dan total. Dengan tipe datanya yaitu integer, karena merupakan bilangan bulat. Lalu klik OK. Lalu klik tanda panah lagi, pilih opsi input, klik 2 kali dan ketik harga. Klik OK. Klik tanda panah, pilih opsi input, klik 2 kali dan ketik jumlah. Klik OK. Klik tanda panah, pilih opsi assign, klik 2 kali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada kolom variabel, ketik total, dan kolom expression, ketik harga kali jumlah. Nah, kali di sini kita gunakan simbol bintang. Klik OK. Klik panah, pilih opsi output, klik 2 kali, lalu ketik total, dan klik OK. Langsung saja kita bisa klik icon run untuk menguji atau menjalankan alur. Nah, jadi tampilan awalnya masih polos, hanya ada keterangan kecil di bawahnya yang masih dalam bentuk bahasa Inggris. Kita coba jalankan program dengan memasukkan nilai harga sesuai dengan soal yaitu 10.000, maka hasilnya hanya berupa keterangan sederhana dan belum ada kalimat perintah yang jelas dalam bahasa Indonesia. Nah, agar program kita lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh pengguna, kita bisa menambahkan output berupa dialog sebelum bagian input. Tujuannya adalah supaya ketika program dijalankan, muncul teks perintah dalam bahasa Indonesia yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Klik 2 kali dan ketik masukkan harga barang yang dibeli. Di bagian sini harus menggunakan tanda petik ya. Klik OK. Lalu lanjut dengan melakukan hal yang sama dengan klik panah sebelum input jumlah dan pilih output. Klik 2 kali dan ketik masukkan jumlah barang yang dibeli. Klik OK. Klik panah lagi sebelum output total, lalu pilih output. Klik 2 kali dan ketik total harga. Klik OK. Sudah selesai.
Jadi seperti ini tampilannya dan bisa kita coba untuk klik icon run. Begitu dijalankan, akan muncul bubble chat pertama yang memberikan instruksi dalam bahasa Indonesia, yaitu masukkan harga barang yang dibeli. Di sini kita langsung masukkan angka sesuai soal, yakni 10.000, lalu klik kirim. Selanjutnya muncul bubble chat kedua dengan instruksi masukkan jumlah barang yang dibeli. Kita masukkan jumlah barang, yakni 5. Kemudian klik kirim. Nah, setelah kedua input diterima, program otomatis melakukan proses perhitungan, yaitu harga dikali jumlah. Dan di bubble chat terakhir akan langsung tampil keterangan hasilnya. Total harga yang harus dibayar adalah 50.000. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa program berjalan sesuai logika yang sudah kita buat di Flowgorithm. Mulai dari input harga, input jumlah, proses perkalian, hingga menampilkan hasil output. Jadi, hasil akhir dari Flowgorithm dan program yang berjalan untuk contoh soal assignment nomor 1 adalah seperti ini. Kita klik X, dan sekarang kita coba untuk save hasil dari Flowgorithm ini. Ketik judul file yang kita mau, pilih letak penyimpanan, dan klik save. Nah, maka file ini sudah otomatis tersimpan. Kita lanjut soal kedua. Klik tanda panah, lalu pilih opsi declare. Klik 2 kali, masukkan variabel yang sesuai pada soal, yakni harga, diskon, potongan, dan bayar. Klik OK, klik 2 kali, klik panah, pilih opsi input, klik 2 kali, ketik harga, klik OK, klik panah, pilih opsi input, klik 2 kali, ketik diskon, klik OK, klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, di bagian variabel, ketik potongan, dan di bagian expression, ketik harga, simbol bintang, diskon, garis miring 100. Klik OK. Klik panah, pilih assign, klik 2 kali, di bagian variabel ketik bayar, dan di bagian expression ketik harga dikurang potongan. Klik OK. Klik panah, pilih opsi output, klik 2 kali, dan ketik bayar. Klik OK. Nah, jika sudah, kita persingkat saja dengan langsung menambahkan perintah bahasa Indonesia dalam bentuk output yang letaknya sebelum input. Jangan lupa gunakan tanda petik. Yang pertama ini, ketik masukkan harga barang. Klik OK. Klik panah, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik masukkan diskon. Klik OK. Lalu yang terakhir, klik panah sebelum output bayar, pilih opsi output, klik 2 kali, lalu ketik total bayar, dan klik OK. Hasil flowchartnya akan seperti ini. Kita coba klik run, masukkan harga barang 50.000, masukkan diskon 20, dan di bubble chat terakhir maka akan muncul total bayar yang harus dikenakan adalah 40.000. Jadi hasil jawaban nomor 2 adalah seperti ini. Lanjut latihan nomor 3, klik tanda panah, pilih opsi declare, klik 2 kali, dan masukkan variabel yang terdapat pada soal, yakni nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Tipe datanya integer karena merupakan bilangan bulat. Klik OK, klik panah, pilih opsi declare, klik 2 kali, masukkan variabel untuk rata-ratanya, cukup kita ketik rata. Tipe datanya real karena merupakan bilangan desimal, klik OK, klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, masukkan variabel nilai 1, expressionnya 80, klik OK, klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, masukkan variabel nilai 2, expression 75, klik OK, klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, masukkan variabel nilai 3, expression 90, klik OK, klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, di kolom variabel masukkan rata, di kolom expression masukkan kurung buka nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 kurung tutup, garis miring 3. Klik OK, klik panah, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik rata, klik OK. Nah, selanjutnya klik panah sebelum output rata, pilih opsi output,
klik 2 kali, lalu ketik menggunakan tanda petik rata-rata nilai. Klik OK. Hasil flowchartnya akan seperti ini. Kita coba klik run, dan tada, hasilnya akan seperti ini. Menampilkan hasil perhitungan rata-rata nilai, yaitu 81,67. Lanjut latihan nomor 4. Langsung saja klik panah di antara main dan end, pilih opsi declare, klik 2 kali, dan ketik variabel names, panjang, koma lebar, koma luas. Tipe datanya integer karena merupakan bilangan bulat. Klik OK. Klik panah, pilih opsi input, klik 2 kali, ketik panjang, klik OK. Klik panah, pilih opsi input, klik 2 kali, ketik lebar, klik OK. Klik panah, pilih opsi assign, klik 2 kali, di kolom variabel ketik luas, dan di kolom expression ketik panjang kali lebar. Nah, kali di sini menggunakan tanda simbol bintang atau asterisk. Lalu klik OK. Klik panah, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik luas, klik OK. Nah, langsung saja kita tambahkan output di bagian sebelum input. Klik panah sebelum input panjang, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik menggunakan tanda petik, masukkan panjang. Lalu klik OK. Klik panah sebelum input lebar, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik menggunakan tanda petik, masukkan lebar. Klik OK. Dan yang terakhir, klik panah sebelum output luas, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik menggunakan tanda petik, luas persegi panjang, dan klik OK. Hasil flowchartnya akan seperti ini. Kita coba klik run. Nah, akan muncul bubble chat pertama yang menyatakan perintah menggunakan bahasa Indonesia. Langsung masukkan nilainya saja. Sebagai contoh, panjangnya 10, lebarnya 5, dan di bubble chat terakhir akan muncul hasil perhitungannya, yaitu luas persegi panjang 50. Jadi jawaban untuk latihan nomor 4 adalah seperti ini. Dan yang terakhir kita lanjut ke latihan nomor 5. Klik panah antara main dan end, pilih opsi declare, klik 2 kali, ketik variabel pada soal yaitu nilai dengan tipe data integer karena bilangan bulat, klik OK. Klik panah, pilih opsi input, klik 2 kali, ketik nilai, lalu klik OK. Klik panah, pilih opsi if, klik 2 kali pada bagian if, ketik nilai lebih dari sama dengan 75. Klik OK, lalu klik panah pada bagian true, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik menggunakan tanda petik, selamat Anda lulus, klik OK. Klik panah pada bagian false, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik dalam tanda petik, maaf Anda belum lulus, klik OK. Dan yang terakhir, klik panah sebelum input nilai, pilih opsi output, klik 2 kali, ketik dalam tanda petik, masukkan nilai. Klik OK. Hasil flowchartnya seperti ini. Kita coba klik run. Nah, pertama, saat program dijalankan, akan muncul perintah dalam bahasa Indonesia yaitu masukkan nilai. Sekarang kita coba masukkan nilai yang kurang dari 75, misalnya 70. Maka hasilnya akan menampilkan pesan maaf Anda belum lulus. Selanjutnya, kita coba lagi dengan memasukkan nilai yang lebih dari atau sama dengan 75, misalnya 80. Dan benar, kali ini hasilnya menampilkan pesan, selamat Anda lulus. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa program ini berjalan sesuai dengan logika yang sudah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.